Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Lontar, selamat datang di podcast Sang Lontar. Perkenalkan, saya Santi Septia Maharani dari KKN Kolaboratif Universitas Jember dan Universitas Dr. Subandi selaku host pada podcast kali ini. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin topik seru, topik yang lagi sering banget jadi perbincangan di lingkungan sekitar kita, bahkan mungkin pernah nyentuh kehidupan sehari-hari kita, yaitu cybercrime atau salah satunya adalah penipuan online. Nah, spesial banget nih kali ini, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah ahli dan paham banget soal keamanan dan penanganan kasus-kasus seperti ini. Saya hari ini bersama Bapak Iwan dan Bapak Taufik. Mungkin bisa diperkenalkan Bapak? Nama saya Iwan Sumardi, ya. Jabatan Kapolsek. Mungkin Bapak Taufik? Nama saya Aibtu Taufik Zamzami, jabatan saya di Polsek Manggaran yaitu Kanit Reskrim Polsek Manggaran. Itu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Bapak Kapolsek dan Bapak Kareskrim atas perkenalannya. Mungkin kita bisa lanjut saja untuk sesi tanya jawab nih Bapak. Jadi dimulai dari Bapak Iwan terlebih dahulu ya. Jadi Bapak Iwan, kalau dari kacamata kepolisian, apa itu cybercrime? Cybercrime berdasarkan Mungkin bisa didekatkan lagi Bapak untuk mikrofonnya. Oke, terima kasih. istilah cybercrime berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE, ya. Di situ diterangkan bahwa perbuatan yang dilarang. Barang siapa yang menyebarkan berita hoaks dengan sengaja dan merugikan banyak orang melalui media elektronik. Di situ bisa diancam hukuman paling 6 tahun dan dendanya 6 miliar. Baik, untuk jenis-jenis cybercrime sendiri, kecuali penipuan online itu apa saja ya Bapak? Mungkin dapat saya jelaskan, Mbak, ya. Tadi yang sudah disampaikan dari Pak Kapolsek mengenai tentang sudut pandang penipuan online untuk pekerjaannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolsek. Kalau antara lain yang sering terjadi di Tribungan, di wilayah Manggaran sih, di wilayah Manggaran khususnya di Tribungan ya, yang pernah masyarakat mengadukan itu Mungkin mic-nya bisa didekatkan lagi Bapak. top up dana atau permintaan pulsa yang notabene itu adalah palsu atau hoax, terus pengiriman sejumlah uang ke rekening bank tertentu, permintaan dari pelaku penipuan online tersebut. Yang ketiga yang sering terjadi di Manggaran khususnya di Tribungan itu adalah modus pembelian segitiga. Antara lain itu, Pak, yang sering terjadi di wilayah Manggaran khususnya di Tribungan. Demikian. Sangat banyak sendiri ya Bapak jenis-jenis cybercrime. Cuma yang lebih banyak emang yang penipuan online ya Bapak. Nah, sering banyak aduannya. Mungkin kembali lagi kepada Bapak Iwan. Untuk unit ini apa ada unit khusus yang menangani kasus-kasus cybercrime atau penipuan online itu sendiri? Di Polsek Manggaran atau di Polres Situbondo sendiri? Kalau unit khusus ya ada di Polres Situbondo, ya. Itu unit dapat khusus Satreskrim, ya, di Polres Situbondo. Kalau di Polda ada Ditreskrim khusus, ya, ada di bawah naungan Pak Bareskrim. Jadi untuk di Polsek sendiri itu belum ada ya Bapak? Di Polsek selama ini kalau ada kejadian kita tangani terus kita limpahkan ke Polres. Iya, betul. Kembali lagi, kalau boleh tahu nih Bapak, modus-modus penipuan apa saja yang sering dipakai di pelaku di sini untuk penipuan online itu sendiri, yang sering terjadi di Desa Tribungan? Yang sering terjadi di Desa Tribungan yaitu modus cara minta pulsa, ya. Kadang-kadang orang telepon, ya, minta tolong dikirim pulsa, ya. Setelah dibujuk rayu, korbannya lena, terus dikirim pulsa, akhirnya setelah terkirim tidak
dihubungi tidak bisa. Terus modusnya juga transfer uang, minta uang ya. Kita mengatasnamakan keluarganya ya, seolah-olah kenal, keluarganya saya di rumah sakit, minta transfer uang. Setelah ditransfer juga HP terus tidak bisa dihubungi. Terus ada juga yang itu menawarkan barang-barang itu dengan mengupload milik orang lain, ditawarkan dengan harga murah, langsung terjadi komunikasi, transaksi, dan si korban lengah mengirimkan uang, habis itulah dia menghilangkan nomornya. Seperti itu modus-modus. Oke. Mungkin saya juga pernah dapat kasus seperti itu, Bapak. Saya juga pernah mengalami, pernah ditelepon orang, lalu dimintain pulsa, dan tentunya saya masih belum bisa percaya sepenuhnya. Jadi saya nggak mengirimkan pulsa tersebut ke orang itu. Jadi beliau mengaku-ngaku kakak saya, padahal saya tidak punya kakak. Oke, mungkin bisa lanjut ke Bapak Taufik. Untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya ini Bapak seperti kita, contohnya saya sendiri, saya sebagai Gen Z sering banget mendapat penipuan online seperti itu. Rata-rata pandangan saya itu yang mendapat penipuan online itu rata-rata usia 50 tahun ke atas. Selama ini apa ada Gen Z seperti kita-kita ini yang mengadukan pelaporan penipuan online kepada Polsek Ungaran? Ya. Dalam hal ini bisa saya jelaskan ya, bahwa mengenai siapa saja yang seperti Mbak tadi sampaikan yang menjadi korban penipuan online itu bisa jadi siapa saja, tidak terpaut, tidak ada umur tertentu, mungkin umur 50 dan sebagainya. Seperti yang Mbak tadi sebutkan, ada yang mengaku-ngaku keluarganya. Nah, makanya itu kan pentingnya perlindungan data pribadi. Ya, yang bisa menjadi target itu antara lain ya semua kalangan. Nggak ada itu melihat Gen Z atau orang yang sudah berumur. Cuma perbedaannya kan mungkin kalau Gen Z kan dia sudah paham bahwa ini sudah paham modus-modus seperti itu. Sementara kalau untuk orang yang awam masih belum paham. Ya, jadi yang terkena penipuan online itu ya rata-rata ya dia tergiur janji-janji, iming-iming hadiah-hadiah tertentu dengan mengirimkan uang, mendapat sejumlah uang mungkin, atau bisa jadi judi online, bisa jadi karena dia mungkin malas bekerja, akhirnya berpikiran bahwa dengan judi online itu menjadi jalan pintas gitu, padahal dia juga melakukan tindak pidana sebetulnya judi online itu. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk Gen Z sendiri yang melaporkan ke Polsek Ungaran sendiri apa ada, Pak? Ya ada. Kemarin itu ada yang perihal ngisi tugas di aplikasi ya, berbagai aplikasi itu dia menyertakan modal, mungkin modalnya sekian ratus ribu ya. Nah, ketika tugas itu dilakukan di suatu aplikasi, dia mendapatkan lebih dari modal itu. Tetapi ketika modal itu menjadi besar, misalnya bukan 500 ribu atau 2 juta, jadi pelaku ini akhirnya hilang dia beserta modalnya karena dia mengirimkan ke rekening itu. Jadi intinya jangan mudah tergiur lah dengan tugas-tugas yang itu dan mendapatkan keuntungan secara instan. Intinya di situ. Iya, ternyata banyak juga ya Bapak, tidak hanya di kalangan tua, ternyata Gen Z juga sempat terjadi kasus penipuan online ya Bapak. Oke, untuk selanjutnya menurut prosedur, apa saja sih Bapak yang perlu diikuti warga kalau mau melaporkan kasus penipuan online kepada Polsek Ungaran? Mungkin bisa dijawab dengan Bapak Iwan. Prosedurnya yaitu apabila warga ya telah terkena korban ya harus segera laporan ke polsek yang setempat terdekat ya. Dia laporan ke penjagaan ya dan membawa dengan bukti-bukti ya seperti kartu KTP, terus nomor screenshot dari HP itu, nomor HP itu ya, dan dokumen pendukung lainnya.
Intinya itu. Berarti untuk dokumen atau bukti yang perlu dibawa itu hanya screenshotan saja atau ada KTP atau KK atau bagaimana Bapak? Kalau buktinya itu ya terutama ya nomor HP ya. Biasanya kan dia berkomunikasi dengan pelaku ya. Di situ biasanya tercantum nomor HP pelaku ya itu ya. Nah, terus habis itu nanti KK ya juga dibawa juga KTP. Terus screenshot dari percakapan itu juga sebagai bukti pendukung untuk Polsek laporan. Oke, mungkin bisa pertanyaan untuk Bapak Taufik. Kalau laporan sudah masuk nih Bapak, Polsek Manggaran biasanya menanganinya seperti apa? Ada tahapan khususnya atau enggak? Mungkin ada beberapa yang melaporkannya lewat balai desa terlebih dahulu, kemudian lewat Polsek, atau dari Polsek bisa langsung ke Polres, atau warga-warga setempat ini langsung melaporkannya biasanya lewat Polsek. Kalau mengenai prosedur laporan itu, informasi mengenai tindak pidana penipuan online itu bisa jadi dari mana saja. Misalnya dari masyarakat bisa, dari perangkat desa juga bisa. Intinya yang terkena korban penipuan online itu datang saja ke SPKT Polsek Manggaran, ya kan? Terus prosedurnya dia membawa KTP dan menceritakan kronologisnya tentang terjadinya penipuan online itu. Nanti ketika dia datang ke SPKT, maka SPKT berkoordinasi dengan kami di unit reskrim. Nanti istilahnya diwawancara dulu, korban ini diwawancara dulu. Kita memastikan terjadinya tindak pidana itu di mana, apakah di Polsek Manggaran atau di wilayah lain. Ketika itu memang sudah terjadi penipuan online, maka kita meminta bukti pendukung seperti misalnya screenshot percakapan atau nomor HP yang diduga pelaku. Atau kalau dia mengirimkan sejumlah uang, kita mintai nomor rekening yang dimaksud. Dan setelah ini semua dokumen tercukupi, maka kita berkoordinasi dengan unit Pitsus dari Polres Situbondo. Karena nanti yang mendalami adalah di unit pidana khusus Polres Situbondo. Demikian, Mbak. Sangat banyak berarti ya Bapak tahapan-tahapannya ya Bapak. Mungkin selama ini Polsek Manggaran itu pernah mengadakan edukasi atau sosialisasi Bapak terkait penipuan online atau cybercrime itu sendiri untuk menghimbau para warga sekitar tidak bisa menerima hoax atau tidak atau berita yang benar. Ya, kalau dari Polsek Manggaran, mungkin dari unit Bimas ya, dari unit Bimas ini melakukan penyuluhan ke desa-desa, ke poktan-poktan atau ke tokoh agama, tokoh masyarakat dalam himbauan tentang bahaya judi online dan penipuan online. Kita langsung menyentuh ke masyarakat dengan beberapa program yang dimiliki Polsek Manggaran. Mungkin dari Pak Kapolsek nanti bisa menyebutkan beberapa program tersebut yang diawali dari unit Bimas sama Babinka Tipmas. Karena di Polsek Manggaran itu kita tindakannya ada preventif, dan represif. Jadi kalau preventif itu pencegahan, itu himbauan, preventif itu pencegahan, baru kita tindakan. Jadi kita pencegahan dulu sebelum terjadinya penipuan online tersebut. Untuk program-programnya mungkin Pak Kapolsek yang bisa menjelaskan karena pimpinan di Polsek. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Kapolsek. Untuk program-program di Polsek Manggaran yaitu di situ ada Kadit Bimas ya. Kadit Bimas itu selalu hadir dengan masyarakat memberikan penyuluhan ya. Di situ ya terkait ada programnya di situ ada Jumat Tuhad ya Pak. Yaitu mendatangi tokoh-tokoh agama masyarakat terus mengimbau ya ada Curhat Kamtibmas juga ya. Jadi memberikan himbauan juga ke masyarakat terkait keamanan dan juga di situ ada door to door system ya. Anggota Polsek Manggaran ya datang langsung ke rumah-rumah warga dengan memberi himbauan langsung ya, bertatap muka langsung. Dan juga ada juga patroli dialogis ya.
Jadi setiap hari Polsek Manggaran melakukan patroli, ya, supaya di wilayah Polsek Manggaran aman dan kondusif. Kira-kira seperti itu. Ternyata banyak banget ya Bapak program-program dari Polsek Manggaran itu sendiri. Selanjutnya nih Bapak, ini bertanya ke Bapak Iwan. Di tengah banjir informasi ini, gimana caranya masyarakat bisa membedakan mana info yang benar dan mana info yang salah, seperti kasus penipuan online tersebut? Kalau info yang salah ya Bu, biasanya itu gaya baca kata-katanya kan memancing emosi ya, emosional, mengajak itu terlalu berlebihan. Terus tulisannya juga narasinya tidak sembarangan gitu. Biasanya kalau yang palsu itu tidak menyantumkan nomor HP. Kalau dihubungi katanya nggak sambung gitu. Ya, di situ. Kalau yang pasti yang asli yang asli itu jelas bisa dicek kebenarannya, bisa dihubungi. Terus gasa bahasanya juga tidak banyak memancing emosional, ya, mengajak yang supaya tertarik, nggak biasa aja, biasanya gitu. Untuk yang Oke. Kalau misalnya melihat dari beberapa tahun terakhir ini ya Bapak, kasus cybercrime atau penipuan online ini di Manggaran, khususnya di Desa Tribungan, itu cenderung naik atau turun? Kalau pada awalnya di Polsek Manggaran itu banyak yang terimbas ya, karena waktu itu awal medsos ya. Setelah kita melaksanakan banyak sosialisasi, akhirnya warga banyak sadar ya, banyak yang tahu bahaya dari judi online tersebut ya. Seperti itu. Kalau menurut Bapak nih, apa tantangan Bapak dalam menghadapi kasus penipuan online itu Bapak? Untuk tantangannya itu sangat besar sekali ya. Karena itu untuk kejahatan ini termasuk kejahatan berat ya. Perlu penanganan yang teliti ya. Biasanya mengadukannya itu lewat siapa Bapak? Kalau mengadu itu ya bisa langsung ke polsek setempat ya. Nanti kan kita data, kita limpahkan ke ahlinya. Di Polres Situbondo ada unit khusus itu ya. Dan kita lapor ke penyidik. Berarti tidak mengadukan lewat Bapak Taufik terlebih dahulu karena mungkin di bidangnya bisa juga bisa ke seluruh. Oke. Terus untuk pertanyaan ke Bapak Taufik, apakah ada kerjasama dengan instansi atau lembaga lain dalam pemberantasan kejahatan cyber ini Bapak? Ya kami dari kepolisian aktif bekerja sama untuk meneliti mengenai cybercrime ini. Antara lain, karena cybercrime ini kejahatan transnasional, maka dibutuhkan ahli-ahli khusus. Maka kita dan Polres itu berkoordinasi biasanya dengan instansi pemerintah, Kominfo. Nah, Kominfo di sana kan pasti ada ahli-ahli yang untuk melacak akun, mungkin melacak nomor HP dan sebagainya. Kalau untuk dari segi pendidikan, ya dari jenengan-jenengan juga dari universitas untuk literasi mengenai penanganan cybercrime itu bagaimana. Saya kira di universitas juga banyak sekali ahli-ahli yang bisa membantu kami dari tugas kepolisian untuk mengungkap pidana cybercrime tersebut. Kalau untuk dari masyarakat sipil, Polri selalu melibatkan masyarakat sipil untuk pencegahan cyber ini. Jadi ditularkan itu dari masyarakat minimal kepada keluarganya bahwa jangan tergiur dengan iming-iming hadiah dan uang yang instan. Di situ potensi penipuan online ada. Demikian. Kalau ini Bapak, bagaimana masyarakat bisa ikut berperan aktif membantu Polsek Manggaran dalam mencegah dan melaporkan penipuan online ini? Kalau peran serta masyarakat dari Polri, kami menghimbau
minimal kepada keluarganya bahwa dengan ciri-ciri misalnya ingin mendapat hadiah, iming-iming uang dan tugas mendapat uang gitu kan ya, apalagi judi online itu cenderung merugikan masyarakat. Cenderung merugikan masyarakat. Jadi peran aktif masyarakat ya, himbauan Kamtipmas yang dilaksanakan kita Polsek Manggaran diharap untuk menyebarluaskan mengenai hal tersebut. Jadi meminimalisir korban penipuan online itu. Demikian, Pak. Jadi biasanya kan penipuan online itu biasanya menggunakan identitas palsu ya Bapak. Kalau untuk nelpon atau nge-WA. Jadi gimana caranya pihak kepolisian mengidentifikasi itu? Mungkin Bapak Iwan juga bisa menjawab. Kalau identitas palsu ya, biasanya itu nomornya itu sulit dihubungi Mbak, ya. Karena HP itu kita lacak, biasanya itu susah, itu palsu identitasnya. Terus dia kadang-kadang juga menggunakan akun palsu juga. Jadi kita kesulitan juga untuk itu. Kita harus bekerjasama dengan pihak Kominfo gitu Pak. Oke. Jadi untuk itu harus bekerja sama dengan pihak Kominfo ya Bapak untuk melacak nomor palsu tersebut. Oke. Yang terakhir mungkin Bapak Taufik dan Bapak Iwan punya pesan atau himbauan khusus nggak buat masyarakat supaya berinternet dan bertransaksi online secara aman dan terpercaya. Di sini saya dari Kapolsek Manggaran menghimbau ya ke warga masyarakat ya, khususnya warga desa Tribungan, supaya selalu waspada ya, hati-hati karena sekarang zaman banyak penipuan ya, hati-hati dan jangan mengasihkan password ke orang lain, sangat berbahaya karena data-data bisa diambil orang lain ya. Kalau belanja juga hati-hati, biasanya kan penawaran yang mulu-mulu itu biasanya ibaratnya janjinya penipuan gitu. Mungkin dari Bapak Iwan sendiri ada himbauan untuk masyarakat desa Tribungan? Kalau dari kami hanya menambahkan perihal himbauan tadi dari Pak Polsek bahwa harus waspada. Antara lain cara yang harus dilakukan antara lain adalah waspadai kontak asing dan link yang mencurigakan. Jika misalnya masyarakat mendapatkan kontak yang tidak dikenal atau link yang tidak dikenal dari nomor yang tidak dikenal juga, jangan gampang untuk membuka. Jadi kadang-kala pelaku itu kan mengambil nomor secara acak. Masyarakat menyebarkan link. Menyebarkan link itu dengan tujuan kan untuk menembus data pribadi itu, meretas data pribadi. Yang kedua, berhati-hati kalau belanja online. Jadi disimak dulu toko apa itu namanya e-commerce ya. E-commerce itu disimak dulu, mungkin ratingnya, mungkin dari komentarnya itu dilihat dulu. Jangan langsung tergiur dengan harga yang murah. Toh nanti belakangannya bisa jadi korban nanti ya kan begitu ya. Jadi dilihat dulu toko online-nya itu bintang ratingnya berapa, komentarnya berapa. Untuk yang selanjutnya mungkin bisa diwaspadai. Jangan berikan informasi pribadi sembarang kepada orang lain. Karena contoh misalnya KTP, SIM, KK itu jangan sembarang di-upload di sosmed. Karena KTP, SIM dan data pribadi itu bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana. Jadi seperlunya saja. Jadi kalau KTP. Yang selanjutnya hati-hati menggunakan WiFi di tempat umum. Kadang-kala ada WiFi gratis langsung dimasuki. Nah, bisa jadi di situ terdapat link. Mungkin apa ya? Mungkin apa yang bisa menembus mungkin m-banking-nya masyarakat atau password-nya apa nanti bisa ditembus di situ. Untuk yang terakhir, kalau menggunakan sosmed atau aplikasi gunakan sandi yang kuat. Di situ sudah ada anjuran sandi yang kuat, mungkin kombinasi antara huruf, kombinasi antara angka dan sandi-sandi yang lain. Sehingga mungkin kalau misalnya itu bisa tembus
username-nya, tapi password-nya mungkin tidak bisa ditembus. Jadi bisa minimalkan pelaku-pelaku tersebut untuk masuk ke data pribadi. Mungkin dari saya itu kiat-kiatnya. Baik, terima kasih Bapak Iwan dan Bapak Taufik. Gak kerasa banget Bapak Taufik dan Bapak Iwan, udah lama banget obrolan kita pada podcast hari ini. Penuh banget dengan informasi penting dan penuh dengan tips-tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk Bapak Iwan dan Bapak Taufik atas waktunya, dan untuk semua pendengar yang sudah menonton podcast kali ini. Semoga obrolan ini bermanfaat dan bikin kita lebih waspada serta melek digital ke depannya. Saya Santi Septia Maharani, selaku host pada podcast kali ini. Minta maaf jika ada kurang kata atau salah perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.